Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Jainanda. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Wendling 2018. Dan tidak lupa saya selalu mendoakan kalian agar kalian tetap bahagia dan sehat selalu tentunya. Bagaimanakah keseruan film ini? Mari kita tonton bersama. Film diawali di sebuah rumah di tengah hutan. Tinggallah seorang anak kecil yang bernama Anna. Anna menghabiskan waktu kecilnya dikurung di dalam rumah yang terletak di kamar loteng oleh Gabriel Hansen yang ia yakini sebagai ayahnya. Si Gabriel bercerita tentang monster pemakan anak yang disebut Wendling yang bertaring, bercakar tajam, dan berkeliaran di dalam hutan. Hana kerap mengintip Wendling melalui lubang ventilasi. Namun sampai detik ini, dia tidak pernah melihat Wendling. Yang hanya Hana lihat adalah seekor burung gagak. Dan di ulang tahun Hana yang ke-6, Hana pun diberi hadiah seekor hamster oleh ayahnya. Dan ayahnya berkata hamster tersebut didapatnya dari sebuah pohon beri. Dan seiring berjalannya waktu, Hana semakin terbiasa melalui hari-harinya dengan bermain di dalam kamar. Selama ini asupan makan Hana pun hanya sayur dan buah-buahan saja dan tidak pernah diberikan daging. Dan tak terasa waktu pun berlalu ke 4 tahun setelahnya. Dan sayang bagi Hana, setelah ulang tahun yang ke-10 ia harus menerima kabar buruk. Karena hamster yang dipeliharanya telah meninggal. Namun ayahnya berkata bahwa hamster tersebut sudah berada di tempat yang lebih baik dan tidak usah ditangisi lagi. Singkat cerita, Hana memasuki masa pubernya dan dimana saat itu juga Gabriel menyanjikan sesuatu untuk menekan produksi pada diri Hana. Dan ayahnya pun berbohong kalau Hana harus disuntik karena Hana sedang sakit. Hal itu dilakukan Gabriel setiap hari tanpa ada yang kelewat. Hingga suatu ketika Hana sudah berumur 16 tahun, Hana pun sudah tidak kuat lagi untuk disuntik setiap harinya. Hana meminta pada ayahnya untuk dipindah di tempat yang lebih baik. Akibat hal tersebut, Gabriel pun merasa sedih, dan saking merasa sedihnya, dia melukai dirinya sendiri. Scene pun berpindah. Kini Hana terbangun di sebuah rumah sakit. Ia pun mencoba kabur melalui atap yang ada di sana. Dan pertama kalinya ia bisa menghirup udara luar. Dan setelah itu, Hana pun dibawa kembali ke rumah sakit, di mana terdapat seorang wanita. Dia adalah seorang sheriff yang bernama Helen. Dokter pun menjelaskan bahwa Hana sengaja dikurung agar Hana lambat berproses kedewasaannya. Dan Hana pun kaget. Ia pun langsung mempertanyakan keadaan ayahnya. Namun dokter menjelaskan kalau Hana harus dipindahkan ke tempat rehabilitas. Namun Hana tidak pergi ke tempat itu, melainkan dipindahkan ke rumah Helen. Selama waktu tersebut, Hana harus tetap tinggal sembari menunggu hasil tes DNA-nya. Namun sepanjang perjalanan, orang-orang pada ketakutan dan mereka merasa terancam oleh kedatangan Hana. Hana pun menjadi bingung. Setelah Hana sampai di rumah Helen, tidak lama berselang datanglah seorang pria yang datang ke rumah tersebut. Ternyata itu adalah adik Helen yang bernama Ray. Hana pun diberi kamar tidur oleh Helen, tapi Hana selalu ketakutan akan kedatangan si Wendling. Apa sih? Bien, podemos cerrarla.
el salvaje. Se come a los niños. ¿Tu papá te dijo eso? Salvo. Setelah itu, Hana pun disekolahkan di tempat yang sama dengan Rai. Dan berjalannya waktu, Hana pun mendapat teman yang cocok dengannya. ¿Sabes dónde está la biblioteca? Sí, te mostraré. Así que, si quieres conocer a todos, deberás venir. Será muy divertido. Adiós. Adiós. Namun, Hana pun entah kenapa semakin tertarik dengan Aurora. Ia merasa dirinya seperti baru dilahirkan dengan ditandai indera pendengarannya yang meningkat jelas, di mana ada seorang siswa wanita yang membicarakannya. Namun ia mampu mendengarnya meski jaraknya agak jauh. Dan di mana Hana bisa mengetahui kalau Ray sedang diganggu oleh teman-temannya. Akhirnya Hana membantu Ray. Namun yang jadi pertanyaan, Hana kan wanita, tapi dia mampu mengalahkan murid laki-laki tersebut dan malah membuat mereka menjadi kapok. Wah, the best ini. Se creen muy graciosos. Ray, nunca nos dijiste. Solo te la coges. Déjala. ¿Quién fuma? Oh, buen chico. Qué buen chico. Impresionante. ¿Cómo te No me estás haciendo ningún favor. Scene pun berpindah. Ketika Hana sedang berjalan, Hana melihat seekor kijang dan di mana ia langsung mengejarnya. Tapi tiba-tiba, iya, seorang pemburu serigala langsung menghentikan Hana. Karena kalau tidak, mungkin Hana akan tewas terkena jebakan tersebut. Setelah di rumah Helen menjelaskan sesuatu dari hasil tes DNA sembari mencukur bulu kaki Hana. Helen berbicara bahwa ayah yang bersama Hana bukanlah ayah dari Hana, melainkan orang lain yang hanya mengasuh Hana. No es tu papi. Lalu di malam yang sama, Hana mengajak Ray untuk berpesta di rumah temannya. Namun Ray nampak tidak bersemangat dan ia sering mendiamkan diri seolah ada yang disembunyikan. Hanya saja tiba-tiba mulut Hana mengeluarkan sesuatu. Ia pun langsung berlari ke kamar mandi secara diam-diam. Tapi pas di kamar mandi, Hana terkejut saat beberapa giginya mulai lepas. Hana pun langsung pergi melalui jendela. Tapi ada salah seorang yang mengikuti dia, dan dia adalah Lauren. Tiba-tiba Lauren hendak memperkaos Hana, tapi yang terjadi Lauren pun tewas oleh Hana, di mana tenggorokan Lauren langsung robek oleh Hana. Hana pun kebingungan serta ketakutan. Akibatnya ia kabur ke rumah lamanya dan terlihat sudah 16 tahun lamanya Hana berada di tempat ini. Keesokan paginya, Hana pergi ke tengah hutan dan entah kenapa ia suka di tempat seperti itu. Saking sukanya, seharian penuh Hana menghabiskan di tempat itu. Singkat cerita, Hana akhirnya pulang ke rumah Helen, tapi ternyata Helen malah memborgolnya. Helen pun menjelaskan kalau polisi telah menemukan mayat Lauren di samping gaun Hana yang dipakai pas pesta kemarin. Setelah Hana dimasukkan ke sel, tiba-tiba Gabriel datang dan ia menjelaskan kalau dia sangat menyesal membiarkan anak karena ternyata sebelum ia mempunyai anak, ia bersumpah untuk membantai habis para wedling. Dan Gabriel pun menjelaskan kalau Anna adalah seekor wedling, dan Gabriel menyuruh Anna untuk menyuntikkan sesuatu di tubuhnya. Namun Anna pun menolak
karena suntikan tersebut adalah suntikan yang membuat Hana menjadi tewas. Ahora empújala. ¿Por qué no me dijiste que era un salvaje? Vaya. Pagi pun menjelang dan Helen hendak memeriksa Hana, namun Hana malah mengunci Helen di dalam sel tersebut. Yang siapa sangka Ray telah berniat menolong Hana, tapi nolongnya pun tidak benar-benar ikhlas. Ternyata Ray menginginkan sesuatu dari Hana, dan Hana pun memberinya. Akhirnya mereka berdua bercocok tanam di tengah hutan. Ya, si Ray setan. Tapi pelarian mereka tidak semudah yang dia kira, karena ternyata pasukan pemburu Wildling sudah mengetahui pelarian mereka dan mengerahkan semua anggotanya. Dan sayangnya Ray pun terkena tembakan di bagian bahu, dan mau gak mau mereka harus loncat dari tebing tinggi untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh para pemburu tersebut. Dan setelah mereka berhasil kabur, Ray pun mengajak Hana kembali ke rumah Helen. Tapi sayangnya Hana menolak dan memilih pergi ke arah yang lain. Dan apa boleh buat, Hana harus hidup sendirian di mana para pemburu terus mengejarnya. 3 bulan kemudian kita bisa lihat bahwa seluruh tubuh Hana hampir semuanya menjadi wildling. Dan seiring waktu berjalan, Gabriel terus memburu Hana, tapi Hana mampu menghabisi beberapa dari pasukan Gabriel, termasuk seorang yang menahan Helen saat dia sedang mencari Hana. Dan ketika Helen bertemu Hana, Helen melepaskan Hana begitu saja karena Helen tahu kalau Hana sedang mengandung. Singkat waktu, Gabriel membakar seluruh hutan tersebut dan Hana pun bersembunyi di dalam gua. Setelah itu Gabriel menemukan persembunyian Hana. Ia hendak mengambil isi perut yang ada di kandungan Hana, tapi Hana bangun dan langsung menghabisi Gabriel, dan Hana pun pingsan. Ketika Hana terbangun, dia melihat ada seorang yang membantunya, dan ternyata dia adalah pemburu serigala, yang dimana dia dianggap Hana sebagai orang jahat, namun hatinya sangat baik. Di sisi lain, Helen bersama Ray menjelajahi hutan yang habis hangus terbakar, dan pada saat itu Ray melihat Hana dari kejauhan. Namun sayang, Hana tidak ingin bersama mereka. Ia lebih memilih pergi ke arah utara untuk mencari kitab suci. Dan di saat itulah, tepat di bawah Aurora, Hana mendengar suara dari para wildling yang lainnya. Film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia.